KKP gelar Indonesian Marine and Fisheries Business Forum 2024. Pelaksanaan Rakerwas Inspektorat Jenderal tahun 2024 di Jakarta. Modeling budidaya nila salin, kembalikan produktivitas lahan bekas tambak. Penandatanganan kesepakatan pembangunan modeling budidaya udang di Sumba Timur. Konsultasi publik terkait harga patokan terendah benih-bening lobster di Nusa Tenggara Barat. KKP resmikan kampung nelayan modern di Bandar Lampung. Mengenal desa penghasil ikan asin terbesar di Bangka Belitung. Cara baru dalam mengonsumsi ikan, inovasi surikan, susu berbahan dasar ikan. Halo Sobat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Februari ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Aifelia Azahra. Dan saya Handika Rizky dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama, Sahabat Bahari, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Indonesia Marine and Fisheries Business Forum atau IMFBF 2024. Forum ini dihadiri oleh berbagai entitas yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Event ini bertujuan untuk mendorong geliat investasi biru di sektor kelautan dan perikanan. Informasi selengkapnya mari kita simak liputan berikut ini. Peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan sangatlah besar. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu kian meningkatnya kebutuhan pangan global termasuk protein seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Forum yang diselenggarakan pada Senin 5 Februari 2024 ini dihadiri lebih dari 300 orang yang berasal dari kalangan pelaku usaha, perwakilan negara sahabat hingga akademisi. KKP menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya FAO representatif Rajendra Aryal, Director of Planning Division of the MRC Sekretariat Perawat Sampawaman, Chairman of Rainan Technologies Vietnam GSC Mai-T Nguyen, Director of Business Development and Control ID Food Dirgayuza Setiawan, serta Presiden Direktur Indonesia Evergreen Group Tina Maria. Selain itu, narasumber perwakilan pemerintah yakni Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkomarves M. Firman Hidayat, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo, serta Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang sekaligus menjabat PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Hairu Rahayu. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa berdasarkan data triwulan 3 tahun 2023, investasi di sektor kelautan dan perikanan mencapai 9,56 triliun rupiah, terdiri dari PMDN 5,32 triliun rupiah, PMA 1,4 triliun rupiah, dan kredit investasi sebesar 2,84 triliun rupiah. Pengolahan ikan menempati urutan pertama investasi sebesar 3,65 triliun rupiah. Selanjutnya budidaya perikanan sebesar 2,6 triliun rupiah. Pemasaran 1,95 triliun rupiah. Penangkapan ikan 1,18 triliun rupiah dan jasa perikanan 186,51 miliar rupiah. Tingginya permintaan hasil perikanan di pasar global tentunya disambut positif oleh pemerintah yang ditunjukkan dengan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas, dan sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja. Berdasarkan data FAO tahun 2023, persentase masyarakat dunia yang mengalami kekurangan pangan meningkat dari 7,9% di tahun 2019 menjadi 9,2% pada tahun 2022. Permasalahan terkait pangan dunia diperkirakan akan terus menjadi isu utama mengingat terus bertambahnya populasi dunia seiring berjalannya waktu. Populasi dunia diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 30% pada tahun 2050, menyentuh angka 9,7 miliar jiwa. Peningkatan populasi tersebut berdampak pada peningkatan kebutuhan protein sebesar 70%, yang mana sumber protein yang diprediksi dapat memenuhi perkiraan tersebut bersumber dari sumber daya hayati laut. Proyeksi dari Global Seafood Market
pasar seafood global akan tumbuh dengan laju tahunan hingga 8,92%. Pertumbuhan ini menciptakan peluang yang sangat besar bagi industri dan para pelaku bisnisnya. KKP juga mengedepankan tata kelola berbasis ekonomi biru untuk memastikan kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan sehingga industri di dalamnya berjalan berkelanjutan. Tak kalah penting, peningkatan geliat investasi biru di sektor kelautan dan perikanan akan berkontribusi dalam pencapaian target Indeks Ketahanan Pangan Nasional menjadi 70 pada tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan keamanan pangan. Selain dialog, dalam forum ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara KKP dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR BPN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Syah Kuala, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat kerja pengawasan atau Rakerwas Inspektorat Jenderal KKP tahun 2024 di Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono mengungkapkan keinginannya mewujudkan peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan. Menteri Trenggono juga meminta pengawasan pelaksanaan 5 program ekonomi biru menjadi strategi untuk transformasi tata kelola kelautan dan perikanan dilakukan seoptimal mungkin. Dalam rapat kerja pengawasan Inspektorat Jenderal KKP tahun 2024 di Jakarta, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan keinginannya mewujudkan peradaban baru tata kelola kelautan dan perikanan. Untuk itu, Menteri Trenggono meminta pengawasan pelaksanaan 5 program ekonomi biru yang menjadi strategi untuk transformasi tata kelautan dan perikanan dilakukan seoptimal mungkin. Unsur pengawas harus terlibat dalam setiap program kerja, dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan output dan outcome-nya. Inspektorat Jenderal harus menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, melaksanakan pengawasan intern yang mampu memberikan pengawasan yang efektif dan memberikan nilai tambah melalui peran sebagai quality assurance and consulting partner bagi mitra eselon 1 KKP. Menteri Trenggono juga menyampaikan perlu sinergitas dan kemampuan berinovasi dari setiap unit kerja KKP dalam menjalankan program-program berbasis ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pembangunan perikanan budidaya di darat, pesisir dan laut secara berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik. Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengaku siap mengawal pelaksanaan program ekonomi biru di setiap unit kerja KKP yang ada di pusat maupun daerah. Para auditor bahkan telah menandatangani fakta integritas sebab komitmen keseriusan dalam mengawal jalannya program ekonomi biru. Dan kami berharap dukungan dan peran aktif dari Bapak Ibu sekalian dalam membantu kami mengawal dan mengawasi pelaksanaan perubahan ekonomi yang telah dijabarkan dalam 5 kebijakan, antara lain memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik di laut. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar entry meeting BPK-RI dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 pada KKP dan instansi terkait lainnya. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja organisasi, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat, sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024. Hal ini saya kira juga telah dilaksanakan oleh tim pemeriksa BPK-RI kepada KKP
dalam rangka membuktikan kinerja KKP untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sudah sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pencapaiannya, di mana kebijakan KKP dan tindak lanjut dari rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI difokuskan pada penekanan kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Sehingga saya berharap opini tertinggi dapat diberikan oleh BPK atas laporan keuangan KKP pada tahun anggaran 2023 ini. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab BPK RI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan berharap bahwa pemeriksaan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai melakukan uji coba produksi tambak modeling budidaya nila salin di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tujuan pembangunan modeling budidaya nila salin salah satunya untuk menghidupkan kembali kawasan bekas tambak udang yang selama ini terbengkalai agar kembali produktif. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung lokasi modeling budidaya nila salin di kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya atau BLUPPB di Karawang, Jawa Barat pada awal Februari lalu. Kunjungan Menteri Trenggono untuk melihat langsung progres pembangunan infrastruktur tambak yang dibangun di lahan seluas 80 hektar tersebut. Pembangunan modeling budidaya nila salin dilakukan secara bertahap yang terbagi dalam 4 area tambak. 2 di antaranya sudah mulai dilakukan uji coba produksi menggunakan benih ikan nila sakti yang merupakan varietas unggul hasil produksi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pembangunan modeling budidaya nila salin sebagai langkah konkret KKP mensolusikan persoalan tambak-tambak udang mangkrak yang telah menurun kualitas produksinya. Proses produksi modeling budidaya nila salin di Karawang nantinya bisa diterapkan di area-area bekas tambak yang terbengkalai yang banyak dijumpai di sekitaran pantai utara Pulau Jawa. Ikan nila salin dikenal memiliki kemampuan hidup yang lebih tinggi dan proses budidayanya pun terbilang mudah. Selain itu, ikan air tawar ini memiliki nilai ekonomi cukup tinggi di pasar. Ini adalah bekas tambak udang yang sudah tidak berfungsi dengan baik karena ini model lama. Lalu kemudian kita mencoba untuk kita rubah, kita modifikasi dengan tidak lagi dengan udang, tetapi tilapia atau nila. Tilapia pasarnya cukup bagus, perkiraannya sampai 13 miliar dolar itu di tahun 2030. Nah, kalau ini bisa berhasil dengan baik, ada luasan kira-kira sekitar 78.000 hektar di Pantura yang sekarang ini tidak berfungsi dengan baik. Ini yang saya kira kita bisa modifikasi, dan saya berharap pemerintah yang turun tangan untuk merevitalisasi. Strategi pembangunan modeling budidaya sekaligus untuk mendongkrak produksi ikan nila salin nasional yang telah ditetapkan sebagai komoditas perikanan unggulan ekspor bersama udang, kepiting, lobster, dan rumput laut. Produktivitas modeling budidaya nila salin Karawang ditaksir mencapai 7.020 ton per siklus, dengan berat ikan saat panen mencapai 1 kg per ekornya dengan masa produksi 8-9 bulan. Modeling budidaya nila salin juga dilengkapi sejumlah fasilitas, diantaranya instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang berupa hamparan hutan mangrove. Proses produksinya juga sudah mengedepankan teknologi terkini, salah satunya menggunakan mesin pakan otomatis. Selain modeling nila salin di Karawang, KKP masih akan membangun tambak-tambak percontohan khususnya untuk komoditas perikanan unggulan ekspor lainnya di tahun 2024. Sahabat Bahari, informasi kali ini datang dari Indonesia Timur.
KKP dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur sepakat membangun modeling budidaya udang terintegrasi atau Integrated Shrimp Farming di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Shrimp farming merupakan skema budidaya udang berskala besar, di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan yang dibangun secara modern. Selengkapnya, mari kita simak berita berikut ini. Kesepakatan pembangunan modeling budidaya udang di Sumba Timur ini tertuang dalam perjanjian kerjasama pinjam pakai barang milik daerah Kabupaten Sumba Timur dan nota kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya dengan Bupati Sumba Timur. Pembangunan modeling tambak udang modern dan ramah lingkungan tersebut akan dibangun di lahan yang tidak termanfaatkan menjadi lahan yang produktif dengan tujuan untuk meningkatkan produksi nasional dan penyerapan tenaga kerja serta memberikan multiplier efek bagi masyarakat lokal. Ini adalah sebuah wilayah yang nanti akan dihadirkan kegiatan ekonomi yang dia kecil. Jadi dia akan menghasilkan revenue paling sedikit tidak kurang dari 3,5 triliun setiap tahun di wilayah itu. Nah, kalau 3,5 triliun di wilayah itu berarti cost-nya akan misalnya 60% atau 70%. Itu berarti semua mendarat di wilayah Sumba Timur. Kalau dia mendarat di Sumba Timur, berarti ekonominya terus akan berkembang. Karena inilah yang kita mau kerja, yaitu pertumbuhan yang bisa generate dari kondisi yang lahannya kosong, lalu kemudian ada aktivitas ekonomi. Pembangunan modeling tambak udang modern di Sumba Timur dimulai dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Dengan anggaran mencapai 500 juta dolar Amerika atau lebih kurang 7,5 triliun rupiah. Modeling tambak udang ini dibangun dengan menerapkan good aquaculture practices dari hulu ke hilir dalam satu pengelolaan, di mana pada setiap proses yang dilakukan akan menerapkan prinsip ekoefisiensi dan mengedepankan pelestarian sumber daya alam, pengendalian dampak kerusakan lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat setempat sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi. Melalui pembangunan modeling tambak udang modern di Sumba Timur ini, nantinya akan terdistribusi nilai ekonomi sekitar kurang lebih 3,4 triliun per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja lokal sekitar 4.730 orang untuk kebutuhan dari hulu hingga hilir. Harapannya nanti kalau nanti terbangun, maka peningkatan produksi udang untuk domestik dan ekspor ini bisa dipenuhi, kemudian peningkatan kesejahteraan pembudidaya khususnya petambak dan masyarakat, peningkatan devisa, pajak dan PDB, dan tentunya adalah penyerapan tenaga kerja. Bupati Sumba Timur Christopher Praing menyampaikan sebuah kehormatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah Sumba Timur karena terpilih sebagai tempat pelaksanaan program modeling tambak udang modern dan ramah lingkungan serta terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Terus terang saja Pak Menteri, kehormatan bagi masyarakat Sumba Timur dan pemerintah Sumba Timur di mana dipilihnya Sumba Timur untuk tempat pelaksanaan program tersebut. Dan kami berharap bahwa dari adanya program ini, sebagaimana semangat awal yang kita bangun, bahwa masyarakat Sumba Timur akan mendapatkan melalui penyerapan tenaga kerja. Kami berterima kasih Pak Menteri, bahwa sudah memberi kesempatan kepada anak-anak daerah, kurang lebih sudah 200 lebihnya, sementara menimba ilmu di Politeknik Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelenggarakan konsultasi publik terkait harga patokan terendah benih-benih lobster di nelayan di 3 daerah. Konsultasi publik pertama berlangsung di Sukabumi, lalu Cilacap, dan kali ini diadakan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti apa pembahasan dan antusias para peserta? Mari kita simak liputan tim KKP News berikut ini. Selamat pagi sahabat Bahari, Mimin ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hari ini KKP sedang melaksanakan konsultasi publik mengenai rancangan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang harga patokan terendah benih-benih lobster di nelayan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Himpunan Nelayan NTB, pembudidaya, serta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Mau tahu apa aja yang dibahas? Yuk kita ikutin konsultasi publik hari ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menghimpun masukan dan informasi dari nelayan penangkap, pembudidaya, para pelaku usaha, asosiasi, dan pemerintah daerah untuk menetapkan harga patokan terendah benih-bening lobster atau BBL. Ini merupakan salah satu substansi yang harus diatur di dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan dan pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Kepala Biro Hukum, Evin Martina, dalam sambutannya menegaskan penentuan harga patokan terendah BBL di nelayan dilakukan untuk melindungi dan memastikan nelayan penangkap mendapatkan harga terbaik untuk menjual hasil tangkapan BBL-nya, sehingga kesejahteraan nelayan kecil dapat terwujud. Evin juga mengatakan bahwa konsultasi publik di Nusa Tenggara Barat ini sedikit berbeda, karena menghadirkan peserta bukan hanya dari nelayan penangkap, namun sekaligus pembudidaya dan pelaku usaha. Harapannya tentunya kita mendapatkan masukan yang komprehensif nih dari segi, karena kan harga nelayan itu kan bukan cuma nelayan yang akan menikmati nanti, tapi juga si pembudidaya, ya kan, jangan sampai mempertemukan antara harga ini yang bagus dari sisi nelayan dan bagus juga untuk pembudidaya, itu kan nggak gampang. Nah itu di sini kita menjaring pendapat seperti itu supaya harga patokan terendah yang akan kita tetapkan ini bisa kompatibel ya, bisa cocok buat semuanya seperti itu. Pada kegiatan ini, Evin menyampaikan harga patokan terendah BBL yang diusulkan KKP adalah sebesar Rp8.500. Angka tersebut muncul setelah melihat beberapa indikator utama yang meliputi permintaan, persaingan, biaya, dan laba. Dengan dasar pertimbangan yaitu biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan margin keuntungan yang diterima nelayan. Namun, KKP masih menunggu masukan langsung dari nelayan agar dapat dijadikan pertimbangan tambahan hingga akhirnya harga patokan terendah BBL dapat ditetapkan dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muslim, yang menjadi salah satu narasumber sangat mengapresiasi kegiatan konsultasi publik yang dilaksanakan KKP. Kegiatan ini menurutnya memberikan ruang untuk berdialog dan mengetahui kondisi dan fakta-fakta yang dirasakan langsung oleh para nelayan BBL dan pembudidaya lobster. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi kesempatan para nelayan penangkap maupun pembudidaya untuk menyampaikan pendapat serta informasi terkait kondisi yang dialami di lapangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan. Kami mengapresiasi kegiatan konsultasi publik pada kesempatan hari ini sangat luar biasa karena semua pihak mendapatkan kesempatan memberikan masukan terhadap substansi rancangan keputusan Menteri dan dinamika sangat luar biasa. Dan harapan kami ke depan adalah bagaimana kalau sekiranya ini diimplementasikan, jaminan terhadap ketersediaan BBL bagi pembudidaya lokal terus kita lindungi. Muslim juga menyampaikan potensi benih-bening lobster yang dimiliki Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data tahun 2020, estimasi potensi BBL di NTB dengan total 11.024.830 ekor dengan kisaran harga BBL pasir sebesar Rp10.000 sampai dengan Rp18.000 per ekor dan harga BBL mutiara sebesar Rp35.000 sampai dengan Rp42.000 serta jumlah nelayan penangkap BBL sebanyak 10.390 orang. Nelayan dan pembudidaya yang hadir juga ikut aktif menyampaikan pendapat pada kegiatan konsultasi publik di NTB. Kegiatan saya sehari-hari menangkap BBL, akan tetapi sampai dengan saat ini saya menunggu Permen KP ini ditetapkan. Jadi harapan saya untuk Permen KP ini segera ditetapkan karena selama ini kami sangat menunggu selaku penangkap BBL karena tidak ada pekerjaan. Jadi sekali lagi mohon supaya ini segera ditetapkan karena pencarian sehari-hari kami menangkap BBL. Dengan adanya konsultasi publik ya hari ini ya, termasuk sangat
antusias ya, kita sebagai pelaku budidaya juga, karena apa yang menjadi aspirasi dan kendala kita sebagai nelayan budidaya sudah dicatat begitu ya. Dan insya Allah harapan kami ke depan supaya bisa terpenuhi apa yang kita sampaikan tadi di acara konsultasi publik ya. Penyelenggaraan konsultasi publik ini dilakukan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 96. Diharapkan hasil konsultasi publik harga patokan terendah BBL di nelayan ini dapat mengakomodir masukan dan pendapat dari nelayan, pembudidaya yang merupakan stakeholder utama sektor kelautan dan perikanan. Sahabat Bahari, selesai sudah kegiatan konsultasi publik mengenai rancangan Kepmen KP tentang harga patokan terendah benih-benih lobster di nelayan hari ini. Para narasumber dari KKP sudah menyampaikan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat dan mendengarkan pendapat serta masukan dari para kelompok pembudidaya dan pelaku usaha. Semoga melalui konsultasi publik ini masyarakat mendapatkan banyak informasi dan penjelasan yang tepat agar peraturan yang dihasilkan nanti dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berita selanjutnya datang dari Provinsi Lampung, sahabat Bahari. Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali meresmikan Kampung Nelayan Modern atau Kalamo di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung. Pulau yang terletak di Kecamatan Teluk Butung Timur, Kota Bandar Lampung ini merupakan Kalamo kedua di Indonesia setelah Desa Samber Binyeri, Papua yang diresmikan sebagai Kalamo pertama pada akhir tahun 2023 lalu. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah meresmikan Kampung Nelayan Modern kedua di Pulau Pasaran, Provinsi Lampung pada 7 Februari 2024 lalu. Kampung Nelayan Modern merupakan salah satu program unggulan KKP yang bertujuan mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial masyarakat menjadi lebih produktif dan mandiri melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat dengan penerapan social engineering. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi Lampung bersama Ketua Komisi 4 DPR RI, Wali Kota Bandar Lampung, serta Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Turut hadir pula para akademisi, asosiasi pelaku usaha, serta nelayan dan masyarakat di Pulau Pasaran. Provinsi Lampung memiliki potensi perikanan yang begitu besar, baik dari hasil perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun wisata baharinya. Pada tahun 2023, total produksi perikanan Lampung sebesar 243.186 ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 188.721 dan perikanan budidaya sebesar 154.465 ton. Dengan nilai ekspor 2,1 triliun. Dengan luas wilayah sekitar 13 hektar yang dihuni oleh 1.500 penduduk, potensi kelautan dan perikanan di Pulau Pasaran sangat menjanjikan. Hampir seluruh mata pencaharian masyarakatnya tak lepas dari produksi ikan teri asin dengan total produksi mencapai 127,2 ton per tahun. Pada tahun 2023, KKP telah membangun beberapa sarana-prasarana perikanan guna mendukung kegiatan operasional di Pulau Pasaran, antara lain pembangunan 9 unit kios nelayan, sentra kuliner ikan, gedung beku portable, rumah pengering ikan higienis, termasuk infrastruktur pendukung seperti balai pertemuan nelayan, perbaikan jalan, serta penerangan di beberapa titik. Fasilitas tersebut telah memenuhi sertifikasi kelayakan pengolahan sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki kualitas siap ekspor. Mohon berkenan para pengelola, kami dititipi oleh Pak Menteri, ya, salam Pak Menteri. Pak Menteri hari ini ada acara di istana, setelah ini beliau akan hadir sendiri. Jadi mohon perkenan, ini adalah titipan dari beliau. Mohon para pengelola menjaga, memelihara dan memanfaatkan fasilitas ini dengan baik untuk menumbuhkan perekonomian di kawasan ini dan semoga menjadi bagian dari
kegiatan ekonomi di Pulau Pasaran, dan teri Pulau Pasaran itu harus mendunia. Tidak hanya itu, pemerintah pusat dan daerah juga turut mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat melalui bimbingan teknis, kemudahan perizinan berusaha, akses permodalan, serta pendampingan promosi atas produk olahan yang dihasilkan. Iya, per hari, Mas. Per hari. Untuk awal buka itu kita hanya dapat 600-700. Setelah makin dikenal, orang tahu, bisa sampai 1.500.000, 1.700.000. Belinya setelah udah tahu ya, banyak iklan-iklan, promosi-promosi, sentra kuliner dan kios-kios itu berdatangan, Mas, bukan dari Bandar Lampung aja. Sudah tahu, banyak yang tahu. Kami semua berharap setelah diresmikan Pulau Pasaran lebih maju, lebih berkembang, lebih dikenal masyarakat luas. Pada peresmian ini turut hadir pula eksportir teri dan perusahaan makanan lainnya yang diharapkan dapat menjadi off-taker bagi pengolah teri Pulau Pasaran dalam meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar baik di lingkup lokal maupun internasional. Gubernur Lampung meyakini bahwa diresmikannya Kalamau Pulau Pasaran dapat memecahkan permasalahan yang ada serta akan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian di Pulau Pasaran guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi dari Bangka Belitung. Handika, kalau dengar kata Belitung paling ingat sama apa nih? Kalau Belitung identik sama Laskar Pelanginya, Vel. Nah, di Belitung yang menarik gak cuma Laskar Pelanginya, di sana ada juga desa penghasil ikan asin terbesar di Provinsi Bangka Belitung. Wah, jadi penasaran, Vel. Langsung saja, mari kita simak informasinya di liputan berikut ini. Belitung, sebuah pulau di Kepulauan Bangka Belitung yang terkenal dengan Laskar Pelangi dan bebatuan raksasa di pantainya. Memiliki laut yang indah dan mempesona, Pulau Belitung menyimpan sumber daya laut yang kaya. Kekayaan laut ini menjadikan banyak masyarakat Belitung bermata pencaharian sebagai nelayan. Salah satu kampung nelayan terbesar di Belitung adalah Kampung Nelayan Tanjung Binga. Desa Nelayan Tanjung Binga berada di Kecamatan Sijuk, Kepulauan Bangka Belitung. Kampung nelayan ini terkenal dengan penduduknya yang didominasi oleh suku Bugis. Bukan tanpa alasan, Desa Tanjung Binga diberikan predikat sebagai kampung nelayan karena banyak warganya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Dari total 6.000 penduduk, sebagian besar bekerja dalam bidang perikanan. Jadi kalau ukuran secara persentase, jadi penduduk Tanjung Binga itu dari sekian ribu laki-laki yang sudah produktif atau masih produktif dalam kepala rumah tangga atau kan dalam mencari pekerjaan atau pekerjaan mereka, di 90% itu nelayan. Jadi diperkirakan sekitar 3.000-an yang bermata pencarian nelayan antara laki-laki dan remajanya. Sisanya kan tentu anak-anak dan ibu-ibu dari sekian 6.000 tadi kan. Seperti itu. Dengan mayoritas karena daerah pesisir tentunya mayoritasnya nelayan, tapi walaupun bukan nelayan secara langsung, tapi hubungannya tetap dengan nelayan tersebut. Seperti yang kita lihat, ibu-ibunya tetap menjemur ikan, jadi tetap berkaitan dengan nelayan tersebut. Ikan asin menjadi produk utama dari desa yang berada di bagian utara Belitung ini. Saat cuaca mendukung, masyarakat dapat menghasilkan hingga 40 ton ikan asin dalam sebulan. Tak heran jika desa ini dijuluki sebagai desa penghasil ikan asin terbesar di Bangka Belitung. Jika berkunjung ke Tanjung Binga, sahabat Bari dapat melihat banyaknya kapal bagan di tengah laut. Bagan ini menjadi tempat para nelayan menangkap ikan seperti ikan laisi, ikan teri hitam, dan ikan teri putih, yang nantinya akan dijadikan ikan asin. Sedangkan di pinggir laut, sahabat Bari dapat melihat bagan tancap atau disebut parak oleh masyarakat setempat. Bagan tancap ini menjadi tempat para nelayan dan pengolah ikan asin, mulai dari mendaratkan hasil tangkapan, membersihkan, hingga menyemur ikan hasil tangkapannya setelah diberikan garam setiap harinya. Membuat ikan asin menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga ikut ambil bagian dalam mengolah ikan tangkapan
menjadi ikan asin. Ikan asin dari desa Tanjung Binga biasanya dijual dan dikirimkan ke Jakarta dan nantinya akan dipasarkan ke kota lainnya. Dijual dengan harga Rp10.000 per kilogramnya, menjadikan usaha ikan asin di Tanjung Binga sangat menjanjikan. Hal ini dirasakan oleh Samsu yang merupakan pengusaha ikan asin dari kampung nelayan Tanjung Binga. Samsu awalnya merupakan nelayan pancing, namun setelah beralih menjadi nelayan bagan dan memulai usaha ikan asin sejak tahun 2012, kini Samsu telah memiliki 11 bagan dan mempekerjakan lebih dari 50 pekerja. Saya usaha ikan asin itu dari tahun 2012 sampai sekarang. Awal mulanya kita punya nelayan pancing. Nelayan pancing itu untuk menghasilkan cuma sejenis cumi. Jadi lihat perkembangan waktu itu semakin tahun semakin menurun daya tangkapnya. Jadi kita merubah haluan ke jalur nelayan bagan yang menghasilkan itu selain mancing bisa menghasilkan dari penangkapan ikan yang lebih lumayan. Itu semua jenis ikan, cumi masuk semua. Jadi itu kita terpicu dengan itu, dengan keadaan itu namanya. Hingga kini Kampung Nelayan Tanjung Binga semakin banyak dikenal masyarakat sebagai sentra ikan asin di Bangka Belitung. Masyarakat merasakan berbagai keuntungan usaha ikan asin, seperti produk ikan asin yang menjadi salah satu oleh-oleh khas dari Belitung, hingga desa Tanjung Binga yang menjadi tujuan wisata. Mari kita dukung geliat usaha ikan asin di Tanjung Binga, Belitung semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas, agar berkelanjutan sehingga masyarakat di sana pun sejahtera. Kalau tadi kita sudah membahas kampung nelayan Belitung, kini saatnya kita beralih ke produk olahan ikan. Kalau ikan diolah menjadi camilan itu sudah biasa ya. Kalau ikan diolah menjadi susu, Handika sudah pernah coba belum? Kalau susu sapi atau susu kedelai udah pernah, Vel. Tapi ini susu dari ikan, gitu maksudnya? Nah iya, susu dari ikan. Jadi Handika, tim liputan KKP News berkesempatan untuk merasakan dan melihat proses pembuatan susu ikan di Indramayu dan Bekasi, Jawa Barat. Penasaran kan seperti apa susu ikan ini? Langsung saja kita lihat liputan selengkapnya. Selamat datang di Indramayu, Jawa Barat. Nah Sobat Bahari, sekarang saya udah ada di pabrik pengolahan protein ikan, di mana di sini mengolah ikan menjadi hidrolisat protein ikan atau HPI, dan HPI ini menjadi bahan dasar dari susu ikan. Penasaran seperti apa? Ikutin saya yuk. Sampailah saya di pabrik pengolahan protein ikan yang ada di Indramayu, Jawa Barat. Sobat Bahari mungkin masih asing dengan susu ikan. Siapa sangka ikan hasil tangkapan nelayan bisa diolah menjadi susu loh. Inilah surikan, susu dari ikan. Di pabrik pengolahan protein ikan ini, ikan segar akan diolah menjadi bubuk hidrolisat protein ikan atau HPI yang menjadi bahan dasar pembuatan susu ikan. Langsung saja ikutin saya melihat proses pengolahannya yuk. Ikan hasil tangkapan nelayan seperti ikan selar, ikan belok, dan ikan petek terlebih dahulu dicuci bersih menggunakan blanching machine. Selanjutnya, ikan selar tadi akan digiling menggunakan fish shredder machine hingga berbentuk cacah. Setelah ikan berbentuk cacah seperti ini, ikan akan memasuki proses hidrolisis, yaitu proses untuk memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya, ikan akan disaring untuk memisahkan hidrolisat protein liquid dengan residu, yaitu tulang ikan. Nah, hidrolisat protein liquid inilah yang nantinya akan disaring kembali menggunakan teknologi ultrafiltrasi dan enzimatis untuk menghilangkan bau dan rasa amis pada ikan. Susu ikan merupakan hasil proses hidrolisa enzimatis protein ikan dalam bentuk peptida yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial lengkap dengan tingkat penyerapan tubuh mencapai 96%. Selain kaya akan protein, pemilihan ikan selar sebagai bahan dasar susu ikan ini karena ikan selar merupakan ikan tangkapan utama nelayan setempat. Kenapa kita juga menggunakan ikan selar gitu, itu salah satunya karena memang kita bekerja sama dengan nelayan-nelayan sekitar gitu. Nah, kita juga ingin menyerap sumber daya yang sudah mereka hasilkan gitu untuk memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi gitu. Jadi dari situlah kita bermulai gitu, dari nelayan sekitar. Oke.
Ini yang menjadikan kebanggaan kita. Ternyata ikan ada susunya. Padahal kalau kita tahu yang artinya dari mamalia tertentu ya yang memproduksi susu. Ini yang jadi kebanggaan lah. Dan kalau ini tidak dilakukan upaya pendukungan, supporting ya tentu ini akan memberikan dampak positif bagi kita nelayan, termasuk anak-anak nelayan. Bahwa ada masa depan di susu ikan ini, ada masa depan. Ya. Karena ikan tidak hanya untuk sekedar lauk, tapi untuk bisa menjadi produk yang lain. Setelah melalui beberapa tahap penyaringan liquid protein ikan, saatnya kita masuk ke tahap fry drying, yaitu mengubah liquid protein ikan menjadi powder atau bubuk. Bubuk hidrolisat protein ikan inilah yang menjadi bahan dasar pembuatan susu ikan. Bubuk HPI ini akan dikemas dan kemudian dikirimkan ke pabrik pengolahan susu ikan yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Nah, Sahabat Bahari, inilah hasil dari kita memproduksi hidrolisat protein ikan atau HPI. Yang selanjutnya HPI ini akan dikirimkan ke Bekasi untuk diolah menjadi susu ikan. Ikutin saya terus ya. Perjalanan kita berlanjut ke pabrik pengolahan susu ikan yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Bubuk HPI yang tadi kita produksi akan dibawa ke pabrik produksi susu ikan, mulai dari proses pencampuran perisa rasa hingga tahap packing dan pemasaran. Sampailah kita di pabrik pengolahan susu ikan Bekasi. Tidak lupa untuk menggunakan pakaian safety selama proses produksi ya. Nah, Sahabat Bahari, inilah bentuk HPI yang kita produksi di Indramayu. Jadi memang selembut ini ya. Nah, setelah ini, HPI ini akan dicampurkan dengan perisa-perisa rasa sehingga akan menjadi susu ikan. Disinilah pencampuran bubuk hidrolisat protein ikan dengan perisa krim dan perisa rasa. Susu ikan surikan ini hadir dengan dua rasa, yaitu rasa coklat dan rasa strawberry. Kali ini saya akan memproduksi susu ikan dengan perisa coklat. Saatnya mencampurkan bubuk HPI dengan perisa rasa menggunakan alat mixing ini. Setelah tercampur rata, inilah bubuk susu ikan yang siap untuk dikemas. Pada proses packing, bubuk susu ikan akan dimasukkan dalam plastik aluminium polybag yang kemudian akan ditimbang seberat 350 gram. Setelah itu akan dikemas dalam kardus kecil seperti ini, dan susu ikan siap dipasarkan. Bubuk susu ikan ini pun sudah tidak tercium bau ikan loh, Sahabat Bahari. Kita sudah melakukan bioteknologi yang mutakhir menggunakan proses enzimatis supaya proteinnya itu dapat terhidrolisat dengan baik secara full, tidak parsial, sehingga bau dan rasa ikannya bisa berkurang. Jadi kita benar-benar murni mengambil proteinnya saja. Sepertinya kurang ya kalau kita tidak mencicipi susu ikan yang tadi kita produksi. Langsung saja kita seduh susu ikan ini yuk. Untuk 1 gelas seduh, kita memerlukan 3 sendok makan bubuk susu ikan. 1 gelas susu ikan ini setara dengan 2 gelas susu sapi loh. Di dalam susu ikan ini mengandung protein, kalsium, omega 6, omega 3, EPA, dan DHA. Tentunya susu ikan ini bebas dari laktosa. Nah, Sahabat Bahari, inilah susu ikan yang sudah kita seduh. Kali ini kita akan mencicipi susu ikan ini. Kalau saya rasa coklat, Kakak rasa? Rasa strawberry. Rasa strawberry. Nah, ada tips nih Sahabat Bahari. Kalau ingin menyeduh susu ikan, lebih baik menggunakan air dingin atau air hangat dengan maksimal 45 derajat Celcius. Apabila kita menggunakan air panas, ini akan merusak kandungan dari gizi susu ikan itu sendiri. Kita langsung cobain aja. Oke. Mantap banget. Ternyata nggak ada bau ataupun rasa amis dari ikan itu sendiri ya. Ternyata susu ikan rasanya seperti susu pada umumnya. Nah, Sahabat Bahari, susu ikan ini merupakan bukti hilirisasi sektor kelautan dan perikanan sudah berjalan. Gimana, Sahabat Bahari, penasaran untuk merasakan susu ikan ini? Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan KKP News melaporkan. Kita minum lagi. Wah, keren ya, Vel. Sekarang menu olahan dari ikan semakin bervariasi. Wajib nih untuk kita cobain, Vel. Setuju, Handika. Berita susu ikan tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Februari kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami.
Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Handika Rizky. Dan saya Aifelia Zahra beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.